Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Biar kita menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan sungguh besar setia Tuhan, karena Tuhan itu sungguh besar setianya kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan pagi hari ini untuk menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Baik kita ada di tempat ini, kita bisa beribadah, baik yang
hidup dan berkuasa. Biarlah kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Mujizat boleh terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami katakan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu yang agung, kemuliaan-Mu yang besar. Kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah dalam hati kami, dalam mulut kami, keluar puji-pujian pengagungan bagi Tuhan. Kami bersyukur akan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur akan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah, sujud menyembah kepada Tuhan. Kami mau beribadah akan Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu yang kudus, memuliakan nama-Mu yang mulia. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah roh kami, jiwa kami, fisik kami memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuliakan Tuhan. Kami mau beria-ria dengan Tuhan. Kami mau bersorak dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi, selamat duduk. Kami bersyukur. Kita nyanyikan. Pagi hari ini kita akan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Biar berdoa kasih setianya Tuhan. Hallelujah.
Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur bahwasanya sampai saat ini Engkau masih memelihara kehidupan kami. Dan Engkau masih, Tuhan, menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Engkau. Melewati masa-masa sukar, melewati masa-masa sulit, Engkau tetap pegang kendali, Engkau tetap berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami, Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Ajar kami belajar tentang apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang sempurna di hadapan Engkau. Menjadi sempurna karena kekuatan daripada Roh Kudus, menjadi sempurna karena pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Jadikan kami bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu. Sebagaimana tanah liat tidak berhak atas hidupnya sendiri, tetapi di tangan penjenenganlah kami menyerahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Salam, selamat pagi. Kita berjumpa lagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar berkumpul, tapi kita beribadah kepada Tuhan. Dan saudaraku, dimanapun saudara berada, baik yang ada di ruangan ini maupun di berbagai tempat, mari kita membuka kitab suci kita, Alkitab kita, di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat firman Tuhan yang seringkali kita baca, seringkali kita dengar, seringkali kita bisa menyanyikannya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sudah mendapatkan semuanya? Mari kita baca bersama-sama. Kalau sudah mendapatkan, 1, 2, 3. Mazmur 23 1 sampai dengan 4. Nah, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, katakan aku. Ia membalikkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam Mazmur 23 1 sampai 4 jelas dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Ya, saya tidak membahas tentang gembala, sebab kita semuanya tahu bahwa Tuhan sebagai gembala kita selalu menjamin keberadaan kita, selalu memperhatikan, memperhatikan kehidupan kita. Tetapi saya mau berbicara tentang fakta hidup orang beriman dari segi kemanusiaan kita sebagai pengikut Kristus. Jelas tadi dikatakan ayat tadi, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, dan seterusnya. Itu adalah memang tanggung jawab, memang ciri khas karakter daripada seorang gembala. Apalagi Tuhan yang adalah pemilik daripada kehidupan kita, tidak usah diragukan lagi dalam masa-masa sukar. Terus bagaimana keberadaan kita sebagai manusia ini, sebagai ciptaannya, sebagai pribadi-pribadi yang dibentuk, sebagai pribadi-pribadi yang padanya kita mengabdi. Saudaraku, makanya saya memberi tema pada hari ini adalah fakta hidup orang beriman. Orang beriman itu adalah fakta, kenyataan. Jadi orang beriman bukan di angan-angan, bukan di awan-awan. Ya saudaraku, kita menjadi orang beriman bukan nanti ketika masuk di dalam ruang doa kita mengunci diri, atau kita ada di mimbar, kita mengikuti pujian, kita berkhotbah, atau kita sedang melakukan ritual-ritual, acara-acara gerejani, acara-acara rohani. Tetapi fakta orang beriman itu ada kenyataan hidup yang ada dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Banyak orang mengatakan kalau kita mau menjadi orang beriman, mau menjadi orang suci, menjadi biarawan, menjadi biarawati, tidak melakukan apapun. Saudaraku, padahal Tuhan mengatakan, aku adalah gembala yang baik, engkau tidak akan kekurangan. Tetapi saudaraku, Tuhan menjadikan janjinya seperti itu bukan berarti kita harus menghukum diri. Justru dikatakan fakta dalam kehidupan kita, realita kehidupan kita. Saya menggarisbawahi itu. Yang pertama, ia membalikkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku, ini fakta yang pertama.
Seringkali ketika kita dihadapkan kepada kenyataan, pada fakta yang pertama ini, respon kita sebagai orang percaya sangat luar biasa. Ketika kita dibaringkan Tuhan di padang yang berumput hijau, padang yang berumput hijau berbicara tentang kenyamanan hidup, tentang doa-doa kita yang dijawab, tentang kehidupan yang serba nyata, serba ada, tentang kehidupan yang serba enak. Ya, coba lihat respon kita. Ketika doa kita jawab, ketika kita dibaringkan di rumput hijau, saudara pernah lihat domba dibaringkan di rumput hijau, ya, makan, tidur, mengunyah, dia tertidur, bangun-bangun sekitarnya rumput hijau, makan lagi, saudara. Dia tanpa hambatan, tanpa tantangan apapun juga. Sebagai orang percaya, ketika kita di hadapan kondisi mati, kita berdiri di mimbar bilang kesaksian, puji Tuhan. Tuhan menolong saya, hidup saya berkelimpahan, segala sesuatunya kita bisa berkata seperti itu. Ya, ini fakta yang pertama yang dialami sebagai orang percaya, kebanyakan seperti ini. Ya, kita mendapatkan pekerjaan baru, puji Tuhan. Terus dagang, usaha, cuan gede, puji Tuhan. Ya, anak lulus sekolah, nilai bagus, dapat beasiswa, puji Tuhan. Ini fakta yang dialami kita sebagai orang percaya. Ya, sehingga ketika Tuhan terus membawa kita ke air yang tenang, air yang tenang berbicara tentang aliran-aliran air hidup. Ya, masa-masa sukar, masa-masa kering, Tuhan membawa kita dalam kuasa Roh Kudus-Nya sehingga kita mengalami kelepasan, kita mengalami ketenangan. Ya, sudah percaya hari-hari ini, ya, di masa-masa pandemi ini, masa-masa sukar, ketika kita mencari Tuhan, kita dipuaskan oleh Tuhan, maka jiwa kita bisa tenang. Ini fakta yang dialami orang percaya, saudara. Ya, jadi orang percaya itu sebenarnya mengalami fase-fase sebagaimana kehidupan alamiah. Jadi kalau orang percaya tidak mau berada dalam posisi yang real, yang nyata, ya jangan jadi pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu siap baik ada di fase seperti ini maupun di fase yang berikutnya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, saudara mau dituntun oleh Tuhan, tidak mungkin kita terus-menerus ada di dalam lingkungan gerejawi, hal rohani. Saudara mau mengakui keberadaan Tuhan, mau mengakui kedahsyatan tuntunan Tuhan, saudara harus pergi keluar, harus ada di tempatmu masing-masing, tempat kerjaan, tempat sekolahmu, tempat sekolahmu, baru kau bisa membuktikan, merasakan bahwa benar pertolongan Tuhan, kebenaran Tuhan itu nyata menyertai saya. Kalau kita tetap diam di ruang doa terkunci, saya pernah menjaga bukit doa selama 3 tahun. Itu tidak kenal siapa-siapa kecuali orang yang datang berdoa di situ. Ya, saya menjadi manusia rohani di situ. Tiap hari kerjaannya doa, penyembahan. Tidak ada orang lain yang datang kecuali orang datang untuk share dan berdoa. Nah, itu 3 tahun di situ dengan tanah luas, tanah kurang lebih 3 hektar. Nah, jadi kayak orang paling suci. Tetapi ketika diberhadapkan ke alam nyata, kerja keras ini saya menjadi masa sih orang rohani Allah harus seperti ini. Jadi ingat, menjadi rohani itu pekerjaan rohani. Menjadi orang beriman, saudara bisa buktikan hari ini sebelum kita berkumpul, segala sesuatu teman-teman kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ya, supaya baik persiapan macam-macam. Ini pekerjaan rohani itu 90% adalah pekerjaan fisik, pekerjaan jasmani. Selebihnya kita berdoa memuji Tuhan. Jadi kalau fisik saudara nggak sehat, tubuh saudara nggak sehat, mau memuliakan Tuhan dari mana? Tuhan belum pakai kita untuk melayani dia udah kita ngomong, Tuhan sehatkan aku, Tuhan tolong aku. Ini fakta, saudara. Tapi ingat, pekerjaan rohani itu 90%-nya adalah fisik, jasmania. Jadi bersyukurlah kalau saudara hari-hari ini bukan hidup sebagai biarawati, bukan hidup sebagai biarawan, tapi hidup di mana Tuhan tempatkan saudara, posisi saudara bersyukur. Karena hal rohani, manusia rohani memang harus ada seperti itu, tidak mengurung dirinya. Nah, seperti itu, saudara. Nah, ini yang harus kita alami, fakta bahwa hidup manusia seperti itu. Dan Tuhan mengharapkan kita untuk ada di tengah-tengah dunia, ada di tengah-tengah kawanan serigala, itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Makanya manusia rohani, manusia beriman tidak dikumpulkan Tuhan dalam gedung gereja yang tembok terbenteng 4 persegi, tapi disebar oleh Tuhan dimanapun kita berada. Masih kita bisa bilang memuji Tuhan. Ya, supaya dibandingkan di padang yang berumput hijau, tanpa kekurangan, tanpa sakit penyakit, semuanya serba ada, bisa kesaksian di sini, puji Tuhan. Tetapi jangan lupa, saudaraku, ya,
di dalam fakta yang terakhir dikatakan dalam bab ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ayat ini jelas dikatakan sekalipun. Kalau kalimat sekalipun berarti apa, Saudara? Berarti ini sudah terlaksana. Ya, sudah terlaksana, bukan seandainya, ya. Sekalipun aku berjalan, bukan seandainya aku berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini fakta yang harus kita hadapi. Sudah menghadapinya belum? Berada dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan lain dikatakan lembah bayang-bayang maut. Sekali saja saya melangkah, itu ada bayang-bayang maut di hadapan saya. Di sekitar saya ada bayang-bayang maut. Itu harus kita pahami. Sekalipun aku melangkah. Ini ayat ini mengatakan, Daud mengatakan sekalipun aku melangkah, berarti dia sudah pernah mengalami. Ya, bukan nanti seandainya aku melangkah. Dalam enggak, saudara. Sekalipun aku melangkah. Nah, hari ini saudara ada di posisi mana? Berbaring dalam rumput yang hijau, dalam aliran air yang tenang, atau dalam lembah kekelaman? Masih bisa bersaksi, puji Tuhan. Kesaksian mereka pasti beda. Tiba-tiba, Pak, tolong doakan saya mengalami beban berat, mengalami pergumulan ini itu. Harusnya respon kita tetap sama, karena Tuhan kita sama, tidak berubah. Ya. Karena gembala yang baik tetap sama, kedaulatan tetap sama, respon kita harusnya sama. Tapi kebanyakan kita sebagai orang percaya responnya berbeda ketika mengalami lembah bayang-bayang maut. Proyek belum gajian segala macam, respon kita berbeda. Manusiawi kita memang jiwani mengalami seperti itu. Tapi sebagai orang beriman adalah orang beriman ada dalam wadah jiwani. Jiwa kita pasti akan mengalami merasa sakit segala macam. Tapi kita katakan sekalipun aku berada dalam lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya. Pesan saya adalah ketika kita sedang menghadapi lembah bayang-bayang maut, mari kita meresponi firman Tuhan tetap dengan cara yang sama. Kita mengabdi kepada Tuhan tetap dengan cara yang sama, konsisten, tidak berubah. Jangan kita merespon kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Ketika kita tidak berkati, ketika kita hidup nyaman, respon kita puji Tuhan luar biasa, haleluya. Tetapi ketika kita diperhadapkan kepada hal yang memojokkan kita, ya, dihina, dibully, dicaci maki oleh orang yang kita layani, ya. Baru-baru ini saya dikutukin, saudara. Caci maki, dikutukin, mudah-mudahan di jalan, ya, Bapak pakai kendaraan loh, nanti di jalan ada ini itu tuh. Saya bilang, jaga tuh mulut, baik-baik. Siapa tahu terbalik, wah saya juga salah sih ngomong gitu. Tapi ya sebagai itu kan berarti juga salah kan? Preman. Juga salah, tapi memang jiwanya berontak seperti itu. Saya bilang, puji Tuhan, saya salah, saya minta maaf. Kita menghabis kayak cara-cara Paulus itu kan, mengadil. Tapi itu inilah respon sebagai manusia beriman. Mari kita belajar meresponi firman Tuhan dengan tetap cara yang sama, ya. Itu orang yang beriman, orang yang menang, bukan orang yang tanpa tanding. Itu orang yang menang pasti adalah orang yang melakukan suatu pertandingan. Dikatakan dalam kitab suci kan, jika Tuhan beserta aku, siapa yang dapat melawan aku? Tidak ada. Kalau kita tanpa pertandingan, tanpa memasuki masa peperangan, bagaimana kita bisa muncul sebagai seorang pemenang? Orang yang menang adalah orang yang ketika menghadapi masalah, dia memohon kepada Tuhan, dikatakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin kita. Saudara menghadapi jalan buntu, ingat, tempat terpojok Tuhan yang memimpin kita, sehingga menemukan jalan keluar. Sekian lama tidak mendapatkan pekerjaan, tiba-tiba bergumul-gumul Tuhan kasih jawaban, dapat pekerjaan, kita menang, bisa menanggulangi masa-masa pengangguran. Kemudian nanti di tengah pekerjaan kita menghadapi masalah lagi, dan kita tetap bergaul sama Tuhan. Nanti kita akan dibawanya terus-menerus. Mari meresponi firman Tuhan dengan cara yang sama. Ya, inilah fakta hidup orang beriman. Saya berharap saudara semua di tempat ini adalah orang-orang yang menaruh harapan yang benar kepada Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Kalau hidup kita tidak pernah melewati fakta fase-fase semacam ini, kita akan menjadi manusia rohani bayi-bayi kerdil. Tapi ketika kita menghadapi masa-masa pencobaan yang berat sekalipun, ya, Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya. Ya, firman Tuhan minggu lalu katakan kita dibawa ke padang gurun. Padang gurun, masa aniaya, masa segala macam kesukaran. Itu adalah berita-berita yang tidak mengenakan di telinga.
Tetapi sebagai manusia-manusia rohani, justru puji Tuhan, Tuhan membawa kita kepada masa-masa paranjur, masa-masa pencoba, supaya kita terlatih, supaya kita menjadi manusia-manusia yang handal, yang hebat di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang menang bukan orang yang tanpa tanding, tapi ketika kita melakukan pertandingan kita menang, kemudian berhadapan lagi masalah baru, kita bertanding lagi kita menang, dan kita menemukan masalah baru, itu namanya orang yang menang. Ya, orang yang menang bukan berarti orang yang tinggal tetap, tetapi orang yang melakukan aktivitasnya di mana? Di lapangan, di pekerjaan kita, di dunia sekuler, itulah ladang kita. Jadi saudaraku, mari meresponi firman Allah dengan cara yang sama, bahwa Tuhan adalah gembala kita, tak ada kekurangan Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian yang terakhir tadi. Sebab Kau Allah yang dahsyat dan ajaib. Kau Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang senantiasa menepati setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekalipun kami masuk berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, kami tidak takut bahaya sebab Engkau senantiasa beserta kami. Gadangmu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburan kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya gembala yang baik seperti Engkau. Terima kasih.
sampai saat ini, sampai detik ini, kalau kami ada, seluruh keberadaan hidup kami Tuhan, kami tahu semuanya semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan atas setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa sungguh Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kasih karunia, kemurahan senantiasa memeliharakan kehidupan kami di hari-hari ini, bahkan sampai ke depan Tuhan. Dan janji-janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Itu yang kami mau pegang teguh. Dan kami mau beria-ria dan bersuka di dalam Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami. Biarlah setiap kaki-kaki kami menjadi seperti kaki-kaki kijang muda yang berlarian di atas pegunungan basah, bersuka cita menaiki gunung-Mu yang maha kudus. Dan biarlah hari-hari ini setiap kami boleh seperti pohon terbatik dan pohon aras yang ada di atas pegunungan Libanon, yang berdiri kokoh tegak memuja-muji nama-Mu yang maha kudus itu di tempat yang maha tinggi. Dan biarlah setiap iman percaya kami terpelihara sempurna di dalam Engkau, ya kuasa Roh Kudus yang menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Berkati hamba-Mu Pak Budi yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama kami pada siang hari dimanapun berada, sedang dalam kondisi apapun atau kesibukan apapun yang menghalangi, atau usia atau kesehatan yang menghambat, Tuhan kiranya sungguh-sungguh tetap menyertai setiap kami, memberkati setiap kami dengan berkat kasih karunia yang sama seperti Kau memberkati kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sekali lagi. Kiranya Kau memeteraikan firman-Mu pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan memuji-muji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih.